إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء الإمام المصنفين المخلصين وجميع من شريك الأرض وغربها برها آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأنا خصوصا إلى أصحاب رسول الله العشرة المبشرين بالجنة وإلى أرواح فقهاء السبعة المدينة وإلى أرواح أهل الزهد الثمانية وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلين وأرواح ساداتنا علي بعلين وشرك الأرض ومغربها ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأبي ياسر محمد بن سيد علي بن سيد علوي بن سيد عباس المالكي سيد علوي بن سيد عباس المالكي الحسني وإلى روح الأحباب عبد القادر بن أحمد الفقيه وإلى عبد الله بن عبد القادر الفقيه عبد الله بن حسن ملاحلة والحبيب أحمد بن سليم الدرس وعلوي بن سعيد الدرس وحسن بن سليم الدرس وأصول مغفور ومشايخ ثم الأرواح مشايخنا ومعلمينا ومشايخنا ومعلمينا رمى جيجي محمد باسر علي رمى جيجي مغفر مغفور رمى جيجي مطهر بانكو رمى جيجي عبد الحميد رمى جيجي مسلم سباحي رمى جيجي زبير دلها رمى جيجي من زبير رمى جيجي محمد سعيد كتابا رمى جيجي رمى جيجي دهلا رمى جيجي رمى مسدين terangan nama ya Husain Banyak nama ya Ali Maksum nama ya Warsul Munawir nama ya Dalal Munawir nama ya Ahmad Munawir nama ya Zaid Munawir nama ya Najib Abdul Qadir Munawir nama ya Ali Maksum Masabil Al-Qarabiyah nama ya Abdul Hamid bin Usuli Mafurhi Masyayikhin Timal Arwahi Sayyidina Al-Walid Abu Yasid Dahlan Umina ya Sana Ahmad Masyifa Amrukaya Ba'dalan Umina Basadna Rahman wa Radi wa Akhdir وأخشي مالك سلام آمين أخشي محب الرضا وأصولي مغفور مشايخ أن الله يدعو الشر بالرحمة المغفرة يختم لنا بالحسنى فيه خير في النافع وأن الله يكفينا شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها أبدا وأن الله يكفينا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين وينصرنا لكم الكافرين وأن الله يرزقنا الصحة والسلامة والعافية في الدين والدنيا الآخرة وأمانة وصلى وصالبين أن صلى على حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bagaimana kita sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar di dalam aktivitas hidup kita ini memperhatikan salat sebagai ibadah yang paling utama. Salat yang disebut imaduddin, ibadah yang paling utama yang harus kita lakukan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat inilah yang nanti akan dihisab yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat kepada kita sebagai seorang hamba. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kemudian nilai salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menentukan nasib kita. Wa idza saluhat faqad aflah wa idza fasadat khaba wa khasira. Kalau salat kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah kita, maka selamatlah kita. Tapi sebaliknya waliyadzubillah, kalau salat kita dinilai tidak baik oleh Allah, maka kita pasti akan celaka dan merugi. Oleh sebab itu kita harus selalu berupaya, berikhtiar untuk memperbaiki salat kita. Dan saya yakin 100% saya kepada diri saya, insyaallah rekan-rekan juga semacam itu, yakin 100% bahwa salat wajib kita ini semuanya tidak sempurna. Entah itu dalam pelaksanaannya kurang khusyuk mungkin, atau waktunya kita sering menunda-nunda, ngolor-ngolor, atau mungkin untuk memenuhi syarat sahnya sholat ada yang kurang yang tidak kita sadari dari segi bersesuci kita, pakaian, tempat, dan tubuh kita mungkin terkena najis atau bagaimana. Yang pasti banyak hal yang menjadikan sholat kita ini tidak sempurna, itu pasti. Ini saya merasa semacam itu. Insya Allah
Sampean semuanya lebih demen insya Allah, tapi paling tidak kita semuanya sama, punya perasaan bahwa sholat wajib kita sempurna. Padahal besok Allah akan menuntut sholat wajib kita harus sempurna, harus sempurna. Kalau tidak sempurna pasti kita akan celaka. Itu harus sempurna. Tapi kita tidak bisa sempurna. Terus ya apa caranya? Karena Allah sudah memberikan kita kemudahan, keringanan. Bagaimana Allah memberikan banyak rahmat kepada kita, sedangkan kita hanya dituntut sholat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bukan bayar loh ya, bukan ngijoli apa yang telah diberikan oleh Allah, gak nutut, jelas gak nutut. Paling tidak ini sebuah ungkapan pengabdian kita, rasa terima kasih kita kepada Allah. Dan ini Allah sangat sedikit memberikan kita kewajiban ini. Kita kan sudah ngitung kan, sholat yang wajib kita lakukan cuma 5 waktu, satu waktu cuma 10 menit mungkin. 10 menit kalau dihitung paling 50 menit berarti totalnya 50 menit tidak sampai satu jam, berarti tidak sampai 5% dari hidup kita. Hidup kita 24 jam, 10%-nya 2,4 jam, 5%-nya 1,2, berarti masih 1 jam lebih, 1 jam seperempat hampir. Padahal kita kalau sholat kita total cuma 50 menit, berarti gak nganti 1 jam, berarti tidak sampai 5%. Katakanlah sudahlah 1,2 jam, mungkin ambil sholat sunai rek kober. Sholat sunnah kan rek kober kan. Rek gak kober kan gak sholat sunnah. Iya apa ndak? Lho kok gak patek sing ngakoni ini. Sholat sunnah itu sholat rek kober, karena kita membayangkan bahwa sholat sunnah itu adalah sholat yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Lah iku apa? Burine ku tidak apa-apa. Sehingga lek kober. Oke, untuk sementara ini itu kita anggap benar. Memang definisi yang sering kita dengarkan semacam itu kan sunnah, ya wis gak salah. Tapi nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas karena ini akan bahas kesunah-sunahan. Oke. Itu kita kober. Katakanlah 1,2 jam tadi. Berarti cuma 5%. 5% itu pun kewajiban kita sholat baru balik. Sebelum balik kita tidak wajib sholat. Dikon seneng-seneng, dikon dulinan, masakan anak-anak wis dulinono seneng-seneng, gak diwajibno sama sekali. Turu sampai jam piro gak masalah, wis enak wis balik ya. Balik umur berapa? Rata-rata umur piro balik? Lu kok 9, cepet men 9. Sopo 9? Adam 9 kan. Masya Allah cepet deh. Ini balik dini jenenge. Biasanya kelas 1 2 kan ya. Kelas 1 2. Katakanlah umur 15 lah balik wis. Wis dianggap umur 15. 15 tahun kita menikmati kesenangan yang luar biasa yang sampai disebut masa kecil itu masa bermain. Nggih. Mulane ana wong tuwek senengane dulinan disebut masa kecil kurang bahagia. Loh, ini masa kecil, masa seneng-seneng ambek Gusti Allah, seneng-seneng wis doleno, mangan sing enak, wis pokoke sak karepmu, wis gak ono hukum. Tidak disebut mukallaf, tidak dibebani hukum, sak karepe. Lho. Baru umur 15 tahun baru diwajibno. Lho kan enak kan? Artinya tidak langsung diwajibkan. Berarti hitungannya sangat-sangat sedikit. Kalau saja ada orang yang sholat mulai bayi sampai umur swidak, misalnya contoh. Mulai bayi sampai umur swidak sholat, itu pun kalau dihitung cuma 5% berapa? 60 tahun 5%-nya 3 tahun. 3 tahun. Berarti umur swidak, rek misalnya ono sholat mulai bayi, lahir jam 10 isuk dhuwur sholat sampai umur swidak, itu ketemu 3 tahun, bayangkan. Padahal jelas orang tuh sholatnya sejak balik. Kadang-kadang puber kedua kayak sholat, padahal puber ketiga kayak sholat. Kadang-kadang ada yang kayak pensiun kayak sholat, loh, macam-macam. Oke lah, tapi Allah gak masalah ngono iku. Loh, ini loh kemurahannya Allah. Makanya saya kalau membahas sifat-sifat Allah, jangan pernah menuntut keadilan Allah. Kadang-kadang kita, dia Allah, di mana keadilanmu? Loh, kon kepingin keadilannya Gusti Allah, entek kon nek kepingin keadilan Gusti Allah. Ayo kate nutut ya apa keadilan Allah? Mau diadili sama Allah? Tidak mungkin. Allah itu nanti di akhirat akan menunjukkan keadilannya hanya beberapa saat. Setelah itu rahmat yang turun, bukan keadilan. Nek keadilan kan sing mlebu surga sak donya.
Sak donya kan sing mlebu surga. Hatta Rasulullah tidak bisa masuk surga karena kalau kita berbicara keadilan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan lan yadkhulu ahadun al jannata, tidak akan masuk surga seorang pun biamali sebab amalnya. Ditanya oleh para sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Qala, jawab Rasulullah, wala ana, ya termasuk aku. Termasuk Anda ya Rasulullah? Iya termasuk aku. Masya Allah, Rasulullah ini. Rasulullah tidak merasa masuk surga karena amalnya. Lantas karena apa ya Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allah birahmati. Hanya karena gerojokan rahmatnya Allah, hanya karena limpahan rahmatnya Allah kita bisa masuk surga. Allah. Makanya hati-hati kalau kita mengatakan, ya Allah tunjukkan keadilan. Mana keadilanmu? Loh entek kon kena adilane Gusti Allah. Mlebu surga liwat endi kena keadilane Allah? Enggak ada. Yang ada rahmatnya Allah. Tapi nanti Allah akan menunjukkan keadilan. Keadilannya Allah akan ditunjukkan. Sejak kita langsung waktu bangkit dari alam kubur, Allah akan menunjukkan keadilannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, semuanya. Saat itu sampai digambarkan saat itu misalnya ada orang yang amal ibadahnya sekelas 60 nabi, jangan satu nabi lo ya. 60 nabi, wong siji ibadahnya 60 nabi menghadapi Allah, keadilan Allah, tetap pikirannya neraka aku iki. Gak mungkin aku mlebu swarga iki. Waktu ngadepi Gusti Allah, waduh, gak mungkin iki mlebu swarga aku. Padahal sangune ibadah 60 nabi, bayangkan. Mane kaya mamaan ini ceketer ngene iki. Iki sing 60 nabi ngadepi keadilan Allah sehingga semuanya gemeter. Semuanya menganggap bahwa kami akan masuk neraka. Wis gak ono peluang masuk surga. Itu keadilan Allah. Tapi setelah itu Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan syafaatnya melalui syafaatul udma Rasulullah. Syafaat yang cilik-cilik, yasfa'u yaumal qiyamah. Yang pertama yang bisa mensyafaati di hari kiamat siapa itu? Al-anbiya, para nabi. Bareng ngono summal ulama, summa syuhada, itu rahmatnya Allah semuanya itu. Rahmatnya Allah. Sampai nanti suatu saat ketika apa? Ketika tuntut menuntut, ada orang yang menuntut orang mukmin menuntut orang mukmin yang lain, enggak ada yang tidak ada tuntutan, semuanya akan dituntut. Semuanya, bahkan anak kita akan menuntut kita, istri kita akan menuntut kita. Kita juga mungkin menuntut anak istri kita menuntut orang tua kita menuntut kita, saling tuntut waktu itu. Sehingga waktu itu kalau kita melihat ada orang yang kenal dengan kita ini takut. Jadi pas ono wong kenal moro, aduh kok iki moro iki, aduh nuntut. Lulu moro kabeh, lulu wedi. Gak kesenengan, gak ono di akhirat. Suwe gak wedok. Gak ono ngono. Apa kabare? Kene kumpul ae, ngobrol-ngobrol, gak ono. Wedi. Justru tambah wong kenal yang dilihat dia semakin takut. Karena apa? Ini orang pasti nuntut saya ini. Iya itu. Sampai anak yang wong wedok ketemu sing lanang, ketemu bojone singitan. Tapi ya semuanya ndak bisa singitan, tapi itu atine saking wedine. Semuanya saling nuntut. Itu keadilannya Allah. Dan itu berlangsung 6.000 tahun seperti itu. Sampai saking sumpeke kita dengan kondisi semacam itu, sampai pun Gusti jangan lebetaken roko mon Gusti kesuwen timbangane ngeten tok tambah lara kabeh. Ajur pisan lho Gusti, kan seperti itu mental kita. Saking sorone, wis mesisan wis. Timbangane di apa nanggung ini iki. Itu seperti itu, tapi nanti setelah itu rahmatnya Allah, rahmat sampai salah satu rahmatnya Allah nanti kalau ada orang nuntut, wis kon nuntut iki ya wis, ngene lho. Sepuron wong iki. Nek kon sepuro, dibukakno swarga, dincengno. Iku lho panggonanmu. Nggih pun kula sebutin, iku rahmatnya Allah. Jadi Allah akan merayu. Rahmatnya Allah. Ya, makanya Masya Allah ya, besok di akhirat itu luar biasa. Ini lho salat kaya ngono iku salat. Medeni ini salat. Ya, makanya kita harus berusaha untuk memastikan salat kita ini baik. Dengan cara apa? Yang pertama, jangan termasuk sahun. Sahun itu orang yang menunda-nunda waktu salat salah satunya. Walaupun di dalam hukum fikih boleh kita menunda ya.
Menunda sholat itu boleh. Bahkan waktu itu afdolnya menunda, ada kondisi seperti itu. Kenapa? Ketika seseorang, kalau saya sholat tepat waktu, saya sholat sendirian. Tapi kalau saya menunda, saya bisa sholat berjamaah. Lah ini boleh menunda. Nah, jadi kok langsung tepat waktu pasti baik? Enggak, belum tentu. Kadang-kadang ada kondisi yang lebih baik menunda. Ketika kita, tapi pasti loh ya, jangan kira-kira, baik menawa ono sing jamaah, rek menawa sih syak. Kalau syak lebih baik. Ya, tapi kalau syaknya lebih cenderung ya delok kondisi ini ya kira-kira ya akeh onoki timbang gak onoki. Nah, itu masih boleh. Lebih baik menunda. Tapi kalau pasti ono iki. Sik aku ngenteni wong iki marono aku rek salat saiki dhewean, tapi rek engko akhir iku iso salat berjamaah. Kalau sudah pasti dalam artian secara perhitungan manusiawinya ya, semuanya ya Allah, tidak ada yang pasti ya. Wa mata diri nafsun mada taksibuh, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi kalau memang ada keyakinan bahwa ini akan ada jamaah, lebih baik menunggu jamaah, afdol, mengakhirkan. Bahkan di dalam beberapa kitab fikih itu hatta akhirnya itu sangat mepet dengan waktu berikutnya, wis mentek, itu masih lebih baik kalau memang pasti jamaah. Saking afdolnya jamaah, itu. Jadi ke dalam sholat kan ada keafdolan kan ya. Ada afdolnya masalah waktu. Ada afdolnya masalah pelaksanaan berjamaah misalnya. Ya. Nah, ini berjamaah masih lebih baik. Sehingga waktu boleh ditunda asalkan seperti di Pasuruan ini. Pasuruan itu sholatnya sing mebel-mebel ya. Aku tahu waktu pesen mebel di kono iku pas sholat duhur. Di kono duhur gak ono sing sholat. Loh, masjid sepi. Lho pundi kok mboten niki sampun waktu masuk. Ten mriki jam 1 biasane Mas. Ngoten nggih niki sik melitur tiyang sik akeh sing geraji sik. Niki mungkin wis jam 1 laut ya salat wong-wong. Dadi jam 1 kan berarti mengakhirkan kan. Saat itu kalau kita salat sendiri dhewean. Tapi kalau mengakhirkan berjamaah itu masih lebih baik berjamaah. Ini mengenai takhir ya. Ya, tapi takhirnya karena sinetron si apik lah iku siji meneh. Iku jagongan wis kadung enak siji meneh. Jadi ada kadang akhir karena apa? Karena akhirnya ngaji. Itu juga enggak apa-apa. Jadi kalau ini diputus, saya pernah ya di satu pondok itu ngajinya, karena ngajinya terus-menerus ya. Jadi ngaji sampai zuhur. Tapi gak sholat langsung duhur. Jadi ya wis turu rek. Istirahat toh. Karena nanti baru jam 2 dibuka sholat duhur terus ngaji sampai jam 4:30. Saya tanya lho ya kok sholatnya jam kali. Kulo nate lari-lari niki langsung sholat tepat waktu terus turu. Jam 2 dibuka untuk ngaji niku wong elek gak lumrah. Ngaji Mas. Waktu ngaji ndelosor kabeh sik ngantuk ngono. Nah, ketika kula coba wis ngene wis rek dibuka gawe salat iku luwih gampang. Kan jam 2 durung salat lho. Wong kan ngadeg, waduh durung salat. Terus wudu. Wudu, seger salat, ngaji iku padang. Jadi ada kepentingan yang juga tidak remeh kepentingannya, yaitu untuk mengaji. Itu ndak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk kepentingan yang di luar itu kayaknya ya lebih baik sholat awal waktu. Sudah, intinya kita memperlakukan sholat ini benar-benar harus kita tempatkan sebagai sesuatu yang istimewa, sesuatu yang penting, sesuatu yang besar, sehingga ya masalah mengakhirkan atau tidak ya tadi melihat situasi dan kondisi, tapi tetap hati kita sholat ini sesuatu yang sangat penting, sholat ini sesuatu yang kita utamakan. Ya belajarlah, saya sendiri juga masih ya Allah kadang-kadang rodok ngremehno sholat ya. Makanya kita istighfar ya astagfirullahaladzim mintar sholat, astagfirullahaladzim mintak siri fi sholat, ya Allah saya mohon ampun karena pernah meninggalkan sholat, ya Allah saya mohon ampun karena telah meremehkan sholat, kurang dalam sholatku saya gitu. Jadi termasuk salah satu istighfarnya salafus soleh kita itu seperti itu. Saking padahal beliau itu luar biasa sholatnya, tapi tetap merasa kurang sholatnya. Lah, ketika kita merasa kurang, padahal sholat ini kan wajib, harus kita setorkan sholat itu. Istilahnya setoran wajib. Kok merasa kurang? Nah,
kita merasa kurang. Berarti untuk menyempurnakan, karena kurang ya, untuk menggenapi atau untuk menyempurnakan, untuk nambal ini hukumnya sunnah atau wajib? Wajib sudah. Kalau saya sering menggambarkan ya, genteng. Rek gentengnya gak bocor, terus kita menek genteng. Iku sunnah hukumnya. Lapa ya menek genteng? Gak iki mumpung durung udan-udan, pek menawa engko ana sing buntu apa sing bocor atau sing melorot tak benakno. Iki sunnah. Karena dia tidak yakin bahwa gentengnya bocor, gak bermasalah atapnya. Tapi kalau kita yakin, Pak, wingi ludan bocor kabeh. Munggahe sunnah apa wajib? Wajib. Kalau kita yakin sudah bocor, ono sing bocor, ono sing mungkin pecah, ono sing melorot, ono sing buntu, wajib munggah. Artinya kalau kita wajib, sholat 5 waktu wajib. Kalau kita sudah yakin bahwa sholat kita kurang, bahasa genteng mau mungkin ono sing bocor, ono sing melorot, ono sing pecah. Berarti wajib sebenarnya kita nambal. Kita menyempurnakan. Lah menyempurnakan sholat tentunya dengan sholat. Harus yang sejenis. Ya. Ibarat tembok rompal, ya kudu ditempel. Tembelane kudu sejenis. Apa sejenis tembok iki? Oh, semen, nok gampingi atau nok pasire. Ya. Jok tembok rompal diano mbek jeladren, yo gak sejenis. Ya jelas gak masuk. Gak masuk. Oh, lambi suwek. Wah, iki kudu ditondomi. Tondomi ambek apa? Sejenis benang. Berarti ditondomi ambek benang. Oh, ambek bendrat tambah cepol tambahan. Loh, ini namanya sejenis. Salat juga gitu. Kita merasa salat kita tidak sempurna, tempel dengan salat, yaitu salat sunnah. Kita merasa puasa kita tidak sempurna, tempel dengan puasa sunnah. Pokoknya kita merasa kewajiban kita tidak sempurna, tempel dengan sunnah-sunnahnya. Makanya sunnah-sunnah di sini ya, pelaksanaan sunnah itu disebutkan faedahnya sunnah ya. Untuk yatafarrahu qalbahu akmala faraghin lil fariidhah. Jadi untuk menyempurnakan salat fardu kita. Ya. Jadi kita jangan membayangkan salat sunnah. Ya, itu apa nih? Fadilahnya apa? Ojo kesusu takon fadilah lah. Wong kini salat wajib kita tidak sempurna kok sik takon fadilah. Fadilah itu pasti ada, cuma kita tidak usah fokus fadilah. Ya Allah, kalau salat sunnah niki untuk apa? Untuk takmilul faraid biha. In arada fiha naqsud. Ya. Untuk menyempurnakan fardu-fardu dengan kesunahan tersebut jika kita yakin ada kekurangan. Jika kita yakin ada kekurangan lah, kita sudah yakin semua kan kalau ada kekurangan, berarti kita harus menyempurnakan fardu-fardu kita. Ya. Ini apa? Fungsinya salat sunnah. Makanya jangan meremehkan salat sunnah. Wis gak usah mikir, kadang kita mikir salat sunnah iki opo fadilahe. Kurang kabar, iki kok rek salat iki kok diluasno rezekine kait semangat, mikir rezeki. Sik tala, iya ya, wis tala, gak usah kuatir. Salat sunnah itu Allah akan memberikan rahmat berupa fadhail macam-macam. Cuma ojo mikir iku dhisik. Pikirkan yang utama ketika kita salat sunnah. Ya Allah, salat wajib kula mboten sempurna Gusti. Kula salat niki minangka kula kepingin nyempurnaaken, walaupun sampai kapanpun mboten mungkin sempurna Gusti, tapi paling tidak niki ikhtiar kecil saya menunjukkan bahwa saya kepingin lebih baik salat kula Gusti. Barangkali di dalam salat sunnah itu Allah mendatangkan ridhonya. Akhirnya salat wajib kita itu kali Gusti Allah salatmu apik. Salatmu apik. Kalau kita sudah dinilai salatnya baik, Masya Allah sudah, tidak usah khawatir. Pasti
dunia dan akhirat kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita namanya menungso, salah, keliru, itu gak suwe-suwe dikei hidayah mbek Gusti Allah. Itu kalau Allah ridho. Ya, kalau Allah ridho. Gak mungkin ketika ada orang yang diridhoi oleh Allah gak tahu salah blas, ndak. Oke lah salah silakan, tapi Allah nanti akan memberikan petunjuk, ngilingno, melalui apa diingatkan akan kesalahannya. Iya benar. Itu anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, insyaallah seperti itu. Ya. Makanya ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ini banyak sekali disampaikan tentang bagaimana kita dianjurkan untuk melaksanakan atau giat melaksanakan sholat-sholat sunnah. Di antaranya ya, at-targhibu fin nawafil, ya, anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah. An Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, amin. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin yusalli fi kulli yaumin thintai asyrata raq'atan tatawwuan ghairu faridah." Barang siapa tidak ada seorang hamba muslim yang sholat di setiap hari 12 rakaat tatawuan yang bersifat sunnah, ghairu faridah, bukan fardu, jadi di luar 5 waktu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, pasti Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Au bunyalahu baitun fil jannah, atau ada kalimat redaksi lain maknanya sama, ai au bunyalahu, ya, jadi pakai kalimat pasif. Kalau yang pertama, kalau kalimat aktif illa banallah, kalau ini apanya, pelakunya disimpan, bunia dibangunkan untuknya baitun fil jannah, sebuah rumah di surga. Apa saja 12 rakaat itu? Arba'an qabla dzuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Bisa dilaksanakan 2 rakaat salam. Ya, bisa dilaksanakan 4 rakaat langsung. Ya. Ada yang mengatakan tanpa tahiyat awal. Jadi mulai rakaat pertama, kedua, ketiga itu ngadeg, mari sujud langsung ngadeg, baru rakaat yang terakhir baru salam. Jadi tidak ada tasyahud awal. Itu ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, sholat 4 rakaat itu ya sudah, ya boleh-boleh saja ada tasyahud awal. Ya sudahlah, terserah, monggo, itu masalah fikih, masalah perbedaan, silakan. Ya, ini 12 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Nah, Jumatan ya apa? Ya 4 sebelum sholat Jumat. Makanya supaya lebih singkat ya. Jadi karena setelah itu segera khutbah. Jadi ada orang yang sholat itu kadang-kadang tidak tidak ngerti sikonnya. Kondisi semacam itu ada istilah sholat khofif, sholat yang ringan. Di sudut sholat yang ringan. Sholat yang ringan itu sholat yang bacaannya segera. Jadi mari Fatihah, yes, inna a'tainakal kautsar, ambil qul huwallahu misalnya. Itu khofif namanya ya. Sholat yang ringan supaya cepat. Ya, karena setelah ini segera ada khotib naik mimbar. Atau ketika kita datangnya waktu khotib naik mimbar, itu masih tetap kita dianjurkan sholat, tapi yang khofif. Khofif itu yang ringan, ya, yang cepat, ya, yang cepat. Ojo suruh telat, ngorono maca Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, iki salam wis komat isan ya. Jadi tekone telat, dan itu mengganggu jamaah yang lain. Aduh, suwe ini sih. Jadi khofif, kadang butuh wong itu sholat khofif, sholat yang cepat, masuk ketika Jumatan. Ya. 2 rakaat setelahnya,
Terus warok'aten ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Warok'aten ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wis piro? 10. Warok'aten qabla sholatil ghada, itu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rawahu Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Tapi di sini juga diberikan oleh beliau, ya, Syed Alwi Al-Maliki, juga diberikan dalil bahwa kan di sini kalau yang riwayat Muslim dan Abu Daud dan Tirmidzi ini kan tidak ada sholat qoblal asar ya, tidak disebutkan sholat asar. Kan ini sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2, berarti kan 12. Tapi juga disebutkan di sini wa an Abi Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-asr arba'an. Allah akan memberikan rahmat di sini. Allah memberikan banyak kebaikan ya di sini sampai malaikat mendoakan Allahumma adrik bilutfika wa ihsanika wa karamika wa in'amika min man shalla arba'an qabla al-asr wa an yashraha sadrahu li ta'alimil islam wa yaj'ala fihi qudratan ala ta'ah wa yas'ali mardatillah wa yanhija manhajis salihin wa tamassaka bil kitabi was sunnah. Jadi orang yang sholat asar itu akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang ya Allah berikanlah kelatifanmu dan kebaikanmu. Latif itu kelembutanmu dan kemuliaanmu serta kenikmatanmu pada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar ya. Dengan apa? Dengan jembarno dodoi untuk bisa mempelajari Islam. Jadi dimudahkan untuk memahami ajaran agama Islam. Terus dijadikan mampu untuk melaksanakan taat, diberikan kekuatan untuk melaksanakan taat, wa yas'ali mardatillah, dan diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan untuk mengikuti manhajna atau cara hidupnya orang-orang soleh. Kemudian diberikan kemampuan untuk memegang teguh Alkitab dan As-Sunnah. Itu fadilah sholat asar sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Dan masih banyak lagi ya hadis-hadis yang menunjukkan keistimewaannya sholat sunnah ya, termasuk ada hadis yang senada. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabara ala sintai asyrata rakaatan, barang siapa yang tekun giat istiqomah ya menjaga 12 rakaat salat sunnah fil yaumi, di dalam fil yaumi wal lailah, dalam waktu terang dan waktu petang ya, dakhalal jannah, maka masuk surga. Arba'an qabla dhuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatain ba'daha ya, sama wa rakaatain ba'dal maghrib, wa rakaatain ba'dal isya, wa rakaatain qabla al fajr. Itu sama jumlah 12 rakaat itu terbagi menjadi seperti itu ya. Tentang salat sebelum fajar ya, Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah ini termasuk salah satu pesan untuk kita ya. Kita jangan merasa kalau rezeki kita lancar karena kita salat duha misalnya. Oh ya mesti lancar salat duha istiqomah. Enggak, sebenarnya jangan menilai keberhasilan ibadah seseorang itu dari limpahan harta. Sekali lagi, jangan menilai
keberhasilan atau kebaikan ibadah seseorang dengan melihat melimpahnya harta. Sekali lagi ini penting. Karena kadang-kadang kita itu masih menilai, waduh masya Allah, kuanjane dungane mandi, dunia ini dikerojok ambek Gusti Allah. Loh, sik talah. Kalau masalah dunia dikerojok ambek Gusti Allah perkara donga. Lah wong Cina-Cina konglomerat juga gak katik duha, gak katik Yasin waqiah tabarok, gak katik selawat nahriyah, sugi-sugi kok. Malah sugihan konglomerat Cina-Cina iku timbangane sing salat duha. Ayo. Ndak ada. Kalau kita ingin dunia seisinya, gak perlu sholat macam-macam. Sholat 2 rakaat sadurunge subuh, dunia seisinya itu masih lebih baik sholat 2 rakaat sadurunge subuh. Apa yang kita cari dari dunia? Kita kalau perlu ya Allah, kalau dunia ini yang penting cukup gawe urip wis pokoke gak nyusahno wong. Nek perlu seperti itu. Yang penting cukup digawe urip gak nyusahno wong. Ini bukan kata-kata anu lho ya. Kayak kata yang penting cukup Gusti, cukup gawe tuku omah, cukup gawe nglencer, cukup gawe tuku mobil, cukup gawe rabi loro, cukup gawe macam ayo. Kayak iki gak guyon iki ya. Jadi sing penting itu dunia iku cukup digawe urip, ya cukup gawe urip, berarti urip ya wis urip di dunia sing apik diridani Gusti Allah uripe, terus gak ngrepoti wong ngono ae wis. Ya. Karena kita doanya al-ghina anin nas. Al-ghina anin nas artinya gak ngrepoti wong. Gak butuh menungso liya. Nah, itu. Jadi ini loh 2 rakaat itu dunia seisinya sudah cukup dibandingkan dengan sholat. Jadi ketika kita sebelum subuh sholat 2 rakaat kita sama. Ayo kita bisa sholat sebelum subuh itu siapa yang memberikan kesempatan dan kemampuan kita sholat? Allah. Berarti kita sudah diberi dunia seisinya. Ketika kita sholat sebelum subuh 2 rakaat, kita harus alhamdulillah aku sedikit dunia seisine. Rupa sholat 2 rakaat. Wis ngono, kita ndak tahu nilainya besok di akhirat kita. Syukur nang Gusti Allah. Makanya ini penting ya kita jadikan mindset atau cara berpikir kita. Jangan kita melihat uang dianggap berhasil ibadahnya apik iku rek donyane kegrojok, jangan. Kita malah kedonyan. Wong donya ambek Gusti Allah kan apa-apane kok jare Gusti Allah salat 2 rakaat tok iku luwih apik timbang donya sak isine. Ya. Bahkan saking nemene donya gak ono atine di hadapan Allah. Tapi Allah ciptakan, tapi untuk seorang muslim itu biasa dikatakan tidak ada artinya sebenarnya bagi seorang mukmin, seorang muslim. Sampai dikatakan seandainya dunia itu ono harganya seberat satu sisi sayap laler saja, wong kafir gak dikei ambek Gusti Allah. Rek ono regone. Lah berarti wong kafir kok dikei dunia akeh, berarti dunia itu gak ono regone. Dunia itu baru ono regone rek dihubungno ambek akhirat baru ono regone. Dunia digawe ibadah, dunia digawe nyenengno wong, dunia digawe melok perjuangan. Lah iku baru rek donya iki dihubungno nang akhirat baru ketarik, baru ana gunane. Tapi selagi donya itu tidak berhubungan dengan akhirat, maka tidak ada gunanya. Tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane wis talah. Wis gak usah mikir donya, ya. Mikir isine ae wis. Mumpung durung dibantah aku gak usah mikir donya, mboten saged. Lah ya mikir isine aja mikir donyane. Lah apa donya dipikir? Yo ngelu nek mikir isine lah iku baru rada lumayan ya. Ya mikir isine digawe niat ae wis. Masuk gak kabeh digawe ibadah, gak kabeh terhubung dengan akhirat. Niate didhisikno, ya Allah kula niat kepingin nek angsal donya kula damel napa sing saged ndadosaken jenengan ridho. Kula kepingin angsal donya sugih kathah donyaku sing ndadosaken kula slamet donya akhirat. Sing saged kula damel sangu ten nggene akhirat. Ngono ae diniati. Dene ana sebagian sing digawe foya-foya gawe ura-ura jenenge menungso. Ya wis wong jenenge menungso duwe nafsu ya apa meneh ya. Ndak apa-apa, yang penting kan alan niatnya kita harus masang sing apik. Iki lho. Donya sak isine iku lho gak ana artine dibanding sholat 2 rakaat sebelum fajar. Ini. Wa fi riwayatil Muslim, "Lauma habbu ilayya minad dunya jami'an, lahuma ahabbu ilayya." Ya.
minad dunya jami'an. 2 rakaat tersebut lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Ya ini butuh butuh waktu ya untuk memasukkan otak kita prinsip-prinsip semacam itu. Lu bener, kalau sudah masuk wis tala wong melarat iku lho, gak minder, gak nelongso. Ketika diberi kesempatan Allah sholat 2 rakaat setelah sebelum subuh. Ya Allah, alhamdulillah Gusti matur suwun jenengan pun maringi kula donya sak isine. Nek wis masuk iku koyo ngono. Ya sementara isih durung iki Mas yo. 2 rakaat sadurunge subuh kelakon ya sik sambat ae wis gak apa. Ya sik durung kelas ya wis padha mbek aku lah ya. Jamaah sambatan wal ngersuluhan ya wis gak apa-apa. Wis sing penting paham dhisik ya, sing penting paham dhisik alon-alon njaluk tulung Gusti Allah, muga-muga suatu saat sadurunge mati iso nglakoni ngono ya. Jadi sholat subuh 2 rakaat luar biasa. Bahkan kemarin saya waktu ngaji Fathul Mu'in itu ada resep ya. Dan ini saya praktekkan subhanallah. Kaya ono oleh kayak. Jadi sing kepingin gak loro ambeien, utawa sing ambeien kok cek rodok ringan. Rek sholat subuh, qobla subuh sampean maca alam nasrah ambek alam taro. Iki beberapa waktu yang lalu saya praktekkan. Padahal waktu itu kegiatan kita waktu Ramadan kan lungguh tok iku biasa nih. Saya kalau kondisi seperti itu, saya punya ambeien. Umur mancur, getine mancur kadang-kadang. Pas buang kotoran ya, buang air besar moro pas ndodok moro mancur sampean. Lho subhanallah tak delok. Gak pati metu getine. Kayak rodok mampet. Jadi istiqomah ya. Sebelum subuh maca alam nasrah 2 rakaat itu, rakaat pertama alam nasrah, rakaat 2 alam taro. Alam taro al-fil ya, al-fil. Itu insyaallah ya ndak tahu ya iku fadilane Gusti Allah. Ya mbo sing duwe keahlian medis ya monggo diselidiki nang laboratorium silakan. Ya. Aku gak melok-melok aku. Ya. Kalau saya yakin ngono ae sing gawe penyakit ya Gusti Allah. Pose wis kabeh kun fayakune Gusti Allah kok. Wis ana dalile ngono ya. Di Fathul Mu'in ada ya. Sing tahu ngaji Fathul Mu'in dan Fathul Mu'in ya Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malabari wali. Jadi kadang-kadang metu jadape. Pas nulis metu jadape lah ini pas metu jadape iki ono hal-hal yang rahasia-rahasia kita ndak tahu itu. Walinya Allah itu biasa kadang-kadang keluar kasafnya, keluar rahasia-rahasia yang tidak diketahui. Nah, barangkali ini silakan disampaikan misalnya ono wong lara ambeien, sampean coba mari sadurunge subuh ya maca alam nasrah ambek alam taro. Salat 2 rakaat aja diwaca alam taro ambek alam nasrah di dalam salat ya. Dan subuhnya sing tepat waktu aja subuh jam 5:30 kayak ngono ya. Ya Allah wa'alam mbok mandi mbok enggak ya ini malah telat ya. Kula alhamdulillah istiqomah jam 6:04 ada wis. Iki ya. Istiqomah telat ya. Ya wis Allah wa'alam ya tapi aku gak ero ya mungkin sik mandi ya gak ero aku ya. Tapi itu ya salah satu Masya Allah ya keistimewaan sholat sunnah yang nah, ini banyak juga di sini ada ya termasuk itu alaika biraqatil fajr fa inna fihima fadilatan fadilah banyak keutamaan. La tad'ur rak'atain qabla salatil fajr. Jangan kau tinggalkan 2 rakaat sebelum fajar. Fa inna fihi raghaib. Ya, di sana banyak raghaib itu sesuatu yang bermuatan banyak itu raghaib. Ya, wae ono muatan banyak mbopo wis raghaib kontainer atau apa ngono ya. Artinya banyak sekali fadilahnya yang ada rahasia. Di sini kan tidak disebutkan oleh Rasulullah. Fadilatan ada fadilahnya, raghaib ada
fadilah yang banyak. Ternyata ada salah satu fadilahnya yaitu untuk memperingan penyakit bawasir. Apa bawasir? Bawasir. Bawasir itu jenenge marga iku rek. Iya, Fuad Bawasir. Apa? Wasir ya, ambeien itu. Tapi bacanya Alam Nasroh sama Alam Taro. Ya. Ini apa keistimewaan dan keistimewaan yang lain wis wallahu alam kita tidak tahu ya. Luar biasa ya. Terus nasi nanti kantai. At-tarhibu fi salat duha wal witr wa tahiyatul masjid wa qiyami Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami salasati ayyam min kulli syahrin wa raq'atid duha wa an utira qabla an arkud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala beliau berkata awsani, yang diberi wasiat adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatiku khalili kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu kalau manggil Rasulullah macam-macam. Ada yang mengatakan kekasihku khalili ya. Ada yang habibi ya, macam-macam ya, saking cintanya kepada Rasulullah. Apa yang diwasiatkan bisyami salasati ayyam min kulli syahr, dengan berpuasa 3 hari di setiap bulan, yaitu ayyamul bait. Jadi hari-hari di tengah bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 bulan-bulan Hijriah. Ya, kita akan punya kalender Hijriah. Ayo kita latihan ya. Karena puasa 3 hari ini bisa misalnya satu ayam min kulli syahr ay li anha taqumu maqama siyami syahr. Dia berkedudukan puasa 1 bulan. Haitsu innal hasanata bi asyri amsalihha ya. Dengan ukuran kebaikan 1 itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Berarti kalau kita puasa 3 hari, berarti setiap bulan kita dianggap puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya. Kemudian warok atai duha, dan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha ya. Ai li anha tujzi anis sadaqah. Karena 2 rakaat duha ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala layaknya sedekah. Sedekah apa? Allati tusbihu ala mafasilil insan fi kulli yaum. Sedekah untuk atau atas sedekah yang dilakukan di pagi hari atas sendi-sendi manusia dalam setiap hari. Jadi sebenarnya sendi-sendi kita ini wajib disedekoi. Karena ini yang akan kita gunakan untuk mencari nafkah, untuk menikmati hidup sendi-sendi. Ya. Ayo misalnya sendi-sendi kita gak iso digawe misalnya, kawaku ngene. Ayo apa? Kira-kira kita mau apa? Kerja ya gak iso. Menikmati apa? Kate lapo-lapo. Coba entah lare isuku. Jadi tangiku ojo cocok koyo robot mlaku. Lah angel. Yo gak iso kan? Mlaku gak iso. Mlaku ya pakai sendi. Masuk kenceng ini kan ya pakai sendi ini kan ya. Semua sendi-sendi ini sebenarnya wajib disedekoi. Saya pernah mendengarkan keterangan ya ulama-ulama sing hati-hati. Asli ini seluruh nikmat yang ada di tubuh kita ini wajib kita syukuri. Setiap pagi harus wajib kita syukuri. Setiap saat wajib kita syukuri. Dengan cara apa? Harus kita lakukan. Semua yang diberikan oleh Allah di tubuh kita ini harus kita gunakan untuk taat kepada Allah. Baru itu namanya syukur. Selagi tidak bisa taat kepada Allah, maka itu namanya kufur. Namanya kufur.
Lah terus ya apa? Ya, salah satunya supaya seluruh sendi-sendi kita ini kita bisa mensyukuri dengan sholat duha 2 rakaat itu, mensyukuri seluruh sendi-sendi. Ojo takon fadilah ya, seluruh sendi-sendi ini itu kita syukuri. Terus ada kalimat, inilah Allah ya, inilah Allah memberikan. Ini juga termasuk kalimat ini kalau kita baca dengan kita membayangkan begitu banyak nikmat Allah yang tidak terhitung, tidak mampu kita menghitung, yang harus kita syukuri. Membaca ini dengan rasa malu kepada Allah, rasa takut kepada Allah, maka kita dinilai mensyukuri seluruh nikmat Allah yang ada dalam diri kita dengan ucapan apa? Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin juga nabab. Hamdan yuafi ni'amahu. Hamdan yuafi ni'amahu. Segala pujian yang setara dengan seluruh nikmat-nikmat Allah. Gusti kula muji jenengan sebanyak nikmatmu ya Allah yang tidak terhitung. Wa yukafi'u mazidah, dan nikmat-nikmat tambahan. Nikmat-nikmat tambahan. Ya kan banyak. Nikmat-nikmat tambahan, contoh kita makan, sebenarnya kita makan ini nikmat, kita makan di suarak itu nikmat. Tapi ditambah ono bubune, ono pecele, ono sambele, itu nikmat tambahan. Nah kan tidak pakai itu kan ya kita tetap hidup kan ya. Tetap kita bisa menikmati makanan, tapi kok ditambah. Lah itu tambahan. Tambahan-tambahan nikmat itu kita tidak bisa menghitung. Itu makanya setiap pagi dan sore hari harus kita baca itu dalam doa kita. Kalau enggak ya pokoknya mari alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, sambil bayangkan pengertian yang saya sampaikan tadi ini. Ya Allah, kula mboten mampu mensyukuri semua nikmat-Mu ya Allah, sehingga aku memuji-Mu ya Allah sebanyak nikmat-nikmat yang aku tidak mampu menghitungnya. Ya enggak tahu ya, inilah rahmatnya Allah. Kadang Allah itu memberikan kalimat-kalimat yang bisa memberikan fadilah atau keistimewaan yang luar biasa. Itu kalimat itu dari Allah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya, sudah hafal kan, ini sudah biasa ya. Sudah biasa kita baca. Nah ini, dengan sholat duha itu Allah akan menghitung kita sodako, mensodakoi sendi-sendi kita. Ya. Bahkan faya as-sababu li ghufranid dzunub, dan itu akan menjadikan sebab, dia menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Li ghufranid dzunub wa li takfiril khotoya, dan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Wa man wadhaba 'alaiha ittas'a. Nah, ini senangi ittas'a rizqahu. Ya, barang siapa yang giat sungguh-sungguh istiqomah melaksanakannya, maka akan diperluas rezekinya. Wah, iki sing termotivasi gimana ya. Diperluas rezekinya. Wis bapak wis tak waca ae sing kepincut sampai rezeki ya sak karep wis. Wa Rogoda Aisyhahu, dan akan dipermudah kehidupannya, ya. Wawakol ada, dan dihilangkan atau disingkirkan ada, rintangan halangan yang membahayakan. Wafaza bil ihsan fi waktu tus annasu fi jami'il arzak, diberikan kebaikan di waktu manusia berusaha untuk mencari rezeki, ya. Terus wa an utira qabla an arqud, dan wasiatnya sholat witir sebelum tidur. Fihi istihbab, ini menunjukkan sunnah, ya. Istihbab taqdimil witr, disunnahkan mendahulukan witir ala naum sebelum tidur. Liman lam
Yathik bil istiqot ya. Bagi orang yang bagi orang yang tidak mudah bangun. Tang ini angel. Tang ini angel iku luwih apik salate sadurunge turu. Tapi nek tang ini gampang ya, wa inla kana takhirul witir afdol. Lebih baik takhir witir. Ya. Nek tang ini angel kaya is nglilirku wis akeh subune wis wani witir sadurunge turu. Oh aku biasa tangi jam 3 ngoyo terus turu meneh. Nah, tapi biasa tangi jam 3 ya berarti biasa tangi jam 3 berarti kan gampang. Lebih baik witirnya akhir. Witir akhir afdol. Ya, jadi kondisionalnya. Sudah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsiralai idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain muttafaqun alaih. Barang siapa jika masuk di antara kalian ke masjid maka janganlah duduk sampai dia sholat 2 rakaat muttafaqun alaih, yaitu sholat tahiyatul masjid ya. Tapi bagi yang jadi ini menunjukkan bahwa makruh ya. Makruh. Wa yukrahu ay yajlisad dakhil qabla ay yusalliya rak'atain bila udrin ya. Dan dimakruhkan duduk bagi orang yang masuk masjid sebelum dia sholat 2 rakaat tanpa udzur. Dan dia masih bisa tahsilu bifardin wa wirdin wa sunnatin. Dia masih bisa dapat sholat fardu wiritan ya. Jadi masih bisa masih ada waktu lah istilahnya, masih ada waktu. La birok'atin wa sholati janazah. Jadi kalau tidak gak nututi ya enggak ya. Dan ada sholat jenazah. Kalau ada sholat jenazah dilaksanakan ya kita jangan tahiyatul masjid, sholat jenazah dulu ya. Wa yukrahu dukhulul masjid bi ghairi wudu, dan dimakruhkan masuk masjid tanpa wudu ya. Nah, tapi kita masuk masjid karena tempat wudunya di dalam masjid. Nah ini sing repot ini. Jadi kita makruh dulu berarti. Makruh, tetap makruh itu. Masuk masjid tanpa wudu makruh. Makanya kalau ada masjid yang tempat wudunya itu di luar masjid itu lebih baik ya, karena makruh, tetap makruh itu. Rata-rata tapi ada ya banyak juga yang tidak di dalam masjid ya, tidak apa-apa. Pokoknya ngono wis makruh. Wa man lam yatamakkan min sholati tahiyah
bihadatsin aw syughlin fayastahabbu an yakula arba'a marrat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak memungkinkan sholat tahiyat karena hadas, karena syughlin ya karena repot, pokoknya ada halangan lah ya, maka disunahkan mengucapkan 4 kali apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zada Ibnu Rif'ah, ditambah oleh Imam Ibnu Rif'ah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, 4 kali. Ya. Wala ya'ti bitahiyyah walau fi waqtin nahi inda Syafi'iyah. Jadi menurut Imam Syafi'i, tahiyatul masjid ini tetap dianjurkan walaupun pada waktu dilarangnya sholat. Waktu dilarang sholat, waktu apa? Waktu setelah subuh dan setelah asar. Inda Syafi'i itu tetap disunahkan. Makanya banyak ulama kita ya yang mengikuti seperti itu caranya. Jadi masuk setelah asar kait nang masjid, ya tahiyatul masjid. Walaupun itu setelah asar dan dia sholat asar, setelah sholat asar. Makanya ada yang mengatakan kalau didahului dengan sebab, ya sebabnya mutaqaddim yang di depan itu tetap dianjurkan. Ya. Jadi litakhsisin nahyi bi umumil amr indahum. Jadi karena khususnya larangan dengan umumnya perintah. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan itu ya secara umum kan, fala yajlis hatta yusalli rak'atan idza dakhala ahadukumul masjid. Itu kan umum, tidak ada pengecualian di situ. Sehingga dari sini boleh ya. Bahkan ada ulama-ulama yang saking senangi sholat sunnah ini, jadi ini kan sholat haram, kan diharamkan sholat setelah asar dan setelah subuh. Lah mumpung ono coro setelah asar ini sholat, beliau ini selalu jarak aja nih mlebu masjid itu setelah asar supaya iso sholat setelah asar. Ada alasannya, sampai ada yang sholat terus keluar lagi, terus masuk lagi. Sebabnya kan ada lagi kan, sebabnya lagi sholat lagi, keluar lagi, terus masuk lagi sholat, sampai seperti itu sampai menjelang maghrib. Ya. Ini bisa itu alun-alun masjid metu tahu petis balik meneh sholat. Terakhir gelegean ini tahu petis lah. Kan selingan atau petis kan asli ini kan kepingin sholat tahiyatul masjid ya. Jadi seperti itu ya. Tapi wakila la ya'ti biha fi waqtin nahyi wa huwa madhabul Hanafiyah wal Malikiyah. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ini tidak boleh, tetap tidak boleh. Ya gak apa-apa. Lah kita Syafi'i kan, milih Syafi'i. Jadi mazhab ini penting ya. Kita itu jangan ibadah itu ngawur wis, apalagi ibadah karena mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kan rampat milih sing enteng-enteng. Nah itu namanya talfek ya, enggak boleh. Ya. Enggak boleh talfek itu ya. Karena apa? Gini. Orang ada kan sekarang masalah wudu. Wudu kalau Imam Hanafi nyekel bojo gak batal. Nyekel bojo gak batal. Imam Maliki nyekel wedok al-ajnabi. Wong wedok liya wong wedok sapa ae gak batal, asalkan gak syahwat. Imam Maliki. Imam Syafi'i bojo wong liya syahwat gak syahwat ya ghairu hailin, ndak ada penghalangnya, batal. Imam Syafi'i. Lah ana wong sing talfek wudune kaya Imam Syafi'i, batale kaya njukuk Maliki. Kok batal ana iki dalile. Iku besok bahaya iku. Tapi wudune Syafi'i.
Wudune mek ngene tok. Padahal wudune Maliki enggak ngono. Wudune Maliki gak sah. Harus seluruh. Terus seluruh tubuh. Lek kene kan bisa dikelucur kan ya. Kelucur rata Syafi'i gak apa-apa. Tapi kalau Maliki kudu digosok. Ayo. Kudu digosok sikil bareng pokoknya gosok gak kelucuran tapi kudu digosok. Nah, itu gak diperhatikan. Jadi wudune kaya Imam Syafi'i tapi batale melok Imam Maliki cak nang wong wis batal iki. Oke. Besok di akhirat ngene, di akhirat. Waktu di akhirat kita kan dihisab salat kita kan ya. Didelok. Salatmu apa? Madzhab iki apa wong iki? Syafi'i. Ya Imam Syafi'i. Delok nih koreksin bener lagi salate munggah awakmu. Unggil ras niki madzhab kula ya diterima. Ngono besok iku. Imam-imam akan sebagai syahid kan, syahidnya amal ibadah kita celuk. Iki Syafi'i jare koyo madzhabmu. Akhir Imam Syafi'i, lho, nggih niki wudune kula niki. Lah kok cacet-cacet nang wedok. Kula derek Malaki, oh gak melo-melo, kula batal nih. Lek monggo kula niki batal tiyang niki. Dadi wudune gak sah mung Syafi'i. Wis kan? Celuk Imam Maliki. Imam Maliki rene, iki lho jarene melo awakmu. Cak gak batal. Oh nggih ancene kula mboten batal. Cuma wudune niki mboten sah. Karena wudune melok Syafi'i. Monggo kula wudune mboten sah. Terus kula gak tanggung jawab. Akhire lah, gak ono imame akhire. Tolak kula nderek sinten Imam Samudra kon. Tole akhire bingung. Ya apa ya aku nderek sapa? Gak ono tanggung jawab. Imam ndak mau tanggung jawab. Mboten kula, mboten. Lho ngono rek talfik, mane hati-hati ojo syukur. Nggih, intikal madhab. Ada tata caranya intikal itu ada. Boleh intikal tapi keseluruhan. Dan itu terpaksa. Lha aku sering aku nang jamaah. Niki ono apa wayahe tawaf. Intikal madhab monggo. Gak batal sampean kok kecekel atau nyekel wong wedok gak batal. Cuma sampean apa? Wudu'e kudu kaya Imam Maliki lho. Ya napa Gus ngeten-ngeten. Oh, nggih. Dilakoni ndak apa-apa, satu paket. Wudu dan batalnya itu satu paket. Lah itu ndak apa-apa. Itu apa etikanya intikal madhab ojo wudune kaya Imam Syafi'i, batale melok Imam. Itu karena wudu dan batalnya itu satu paket ini. Bahkan ada rek wudune melok Maliki, salate melok Syafi'i apa yuk? Ini kalau ulama yang hati-hati itu masih masuk talfek. Tapi kalau ini masih ada yang mengatakan, oh gak apa-apa kan dewi-dewi. Wudu ambek iki dewi, salat kan ibadah dewi. Jadi kan terpisah, itu masih boleh. Tapi bagi saya lebih baik ojo. Nah, atau lebih baik malah kata ulama-ulama lebih baik njukuk qaul sing dhaif, pendapat yang lemah tapi dalam satu madhab daripada pindah madhab itu lebih sopan. Dalam madhab Syafi'i ada pendapat, misalnya koyok tawaf, terus sentuhan dengan wong wedok misalnya, kan udah selan wake campur. Lah itu ada sentuhan kan ada lamis atau malmus. Lamis itu dia penyentuhnya atau dia yang disentuh. Kalau lamisnya itu batal, malmusnya tidak batal. Itu ada pendapat Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Tapi pendapat ini tidak begitu populer, tidak begitu kuat misalnya. Gak apa-apa, tapi kan satu madhab, gak sampai pindah madhab. Jadi wudhunya tetap, tapi melok pendapat yang lemah. Tapi satu madhab itu lebih sopan katanya gitu. Ya. Wis kula melok pendapatnya sopan, monggo pun jeneng ngene. Nah, melok pendapat sapa? Jabatan semerap wong kula dhewe gak ero sing tak kalkone pendapat. Pokoke kula nggih salat kula nggih ngoten niku, kula melok mbah nggih ngoten niku. Ya madhape mbahmu. Mulane kudu ngaji ku supaya kene ero. Dicek salatku iki salatku Syafi'i bener. Wis beres wis. Ikuti besok ambek Imam Syafi'i dibelo. Nggih niki aliran kula kene sing Syafi'i kene. Ini yasfa'u yaumal qiyamah salah satu al-anbiya sumal ulama lah ini memberikan syafaat nanti Imam Syafi'i kalau kita konsekuen dengan
madhab Syafi'i. Makanya ulama-ulama kita itu masya Allah ya, bukan fanatik, bukan, karena etika supaya besok itu sing belo iku luwih enak. Oh nggih niki madhab kula niki pinclah-pinclah niki kadang mriki waduh ya apa niki madhab nanu-nanu Gusti. Menerek milena itu wis tambah berat ini loh. Makanya ada ulama-ulama kita itu yang mengumpulkan pendapat-pendapat lemah, qaul dhaif, tapi satu madhab dikumpul kayak senjata. Wis gini iki apa iki? Pindah madhab apa? Inti kola ono enggak? Iki terpaksa. Ono enggak qaul dhaif? Ono ya siki ae wis pindah dhisik. Sampai ngono. Tapi ki ojo ditokno dhisik, ojo senengane dhaif tok ae. Dhaif itu artinya lemah. Lemah. Akhirnya senengane dhaif mlebu surga, surgane lemes-lemes. Dikek widodari lemes. Sampean kok lemes? Lah sampean dhaif. Lemes. Kayak yang ngarang nek iki yo. Kalau ono surga dhaif juga ono ya mbuh. Besok ya ono pangkate lah surga wallahu alam aku gak ngerti ya. Ya. Wis, wa Nabi radhiyallahu an. Oh, wis mari ya. Ayo, fajalasam. Nah, ini sababul hadis, ini sababul wurud ya. Sababul hadis, asbabul wurud, asbabun nuzul itu sebabnya turunnya Al-Qur'an. Anna Aba Qatadah dakhalal masjid. Jadi sungguhnya waktu itu namanya Abu Qatadah radhiyallahu an masuk masjid, fawajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, maka dia menemukan atau mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam hale jalisan duduk baina ashabih di antara sahabat-sahabatnya. Fajala sama kemudian duduk melok lunggu. Jadi ketok Rasulullah duduk, sahabat Qatadah masuk masjid melok lunggu. Akhirnya faqala sallallahu alaihi wasallam lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berucap kepada sahabat Abu Qatadah, ma mana'aka antarka ya. Apa yang menghalangi kamu untuk sholat ya. Tarka itu artinya ruku ya. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu mengatakan sholat itu kadang-kadang rukuklah kamu, seperti padahal kan warka'u ma'ar rokiin itu bukan rukuk tok, itu sak solate ya, ya. Jadi bukan kenapa, apa yang menghalangi kamu rukuk? Nggih rukuk tok ya enggak, maksudnya sak solate. Warka'u ma'ar rokiin artinya rukuklah kamu dengan orang-orang yang rukuk. Jadi artinya warka'u ma'ar rokiin, rokoklah kamu dengan orang-orang yang merokok ya neno. Ngawur itu terjemahan ngawur. Itu terjemahan bebas, terjemahan ngawur ya. Lu ya nantong rokokan berbareng. Ya apa sih lu? Warka'u ma'ar roki ini jadi. Merokoklah kamu bersama orang-orang yang rokok. Wah, enggak kena gini. Nah. Maka qala ra'aituka jalisan wan nasu julusun ya. Saya melihat Anda wan nasa julusun. Saya melihat Anda duduk dan seluruh manusia juga seluruh orang-orang duduk. Faqala lahu idza dakhala, ini dikajabkan ini ya. Mara ucapannya metu idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalliya ala rakaatain. Ra'aituka jalisan wan nasu julusun. Faqala lahu, sudah. Wa Nabi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Ini hadis ini sudah banyak kita dengarkan ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat tarawih atau salat Ramadan imanan wa ihtisaban ya. Imanan wa ihtisaban ini maksudnya yaitu imanan ai tasdiqon biwa'dillahi ta'ala bisawab. Jadi yakin, iman berarti yakin dengan apa? Dengan janji Allah, dengan janji Allah akan pahalanya. Jadi yakin akan pahalanya. Wahtisaban ai idkharan li sawabi wa talaban li maghfirati ai la liriyain ya.
Artinya hanya mengharapkan apa? Pahala dari Allah dan mencari maghfirahnya Allah, bukan untuk riya, salatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ay as-saghair wa at-takhfif minal kabair. Yang dimaksud Allah mengampuni dosa-dosanya, ya, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu adalah dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar tapi sing kelas ringan, bukan kelas berat, ya. Ilam takun lahu saghirah, ya. Wa zadalu fi riwayatin wa ta'akhir wa kinayah an hifdhihi minad dunub fa in waqa lahu syai' la yakunu illa maghfuran. Nah, ini kata-kata ma ta'akhir, ya, dosa yang telah lalu dan akan datang. Ini kinayah bagaimana Allah akan menjaga dia dari berbuat dosa. Bukan terus rek ngono aku tak nggak dosa wis disepuro kok, jadi yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti ini perlu dirancang ini dosa yang akan datang karena sudah dimaafkan. Ya ojo, ya ini. Ya, jadi menunjukkan fadlullahi wasi', fadlnya Allah itu sangat luas. Wal ibrah fil khilas wal bil yakin wal ikhlas. Ya wis, ini perintah untuk iman dan ihtisaban, perintah untuk melaksanakan sholat dengan ikhlas, ya. Ikhlas dan yakin, ya. Itulah beberapa anjuran untuk sholat, ya, sholat sunnah, ya. Semoga kita oleh Allah SWT dipermudah untuk melaksanakan sholat sunnah, dan kita oleh Allah SWT dijadikan orang yang istiqomah melaksanakan sholat sunnah. Kelak di akhirat ketika sholat kita dihisab oleh Allah SWT, kita termasuk golongan orang-orang yang sholat kita dinilai baik oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.